Assalamualaikum, halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Langit Kreatif bersama Home Vibes Studio. Bersama aku, Dinda Sinaga, dan teman aku, Lelan Supina. Nah, pada podcast kali ini, kami akan ngobrol seru nih bareng salah satu UMKM yang super kreatif, yaitu PASEA. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa sih PASEA ini, jadi PASEA ini adalah salah satu UMKM yang bergerak di bidang desain dan percetakan. Ini langsung dikelola oleh mahasiswanya loh, keren banget kan? Nah iya, betul banget. Kita langsung aja kita sapa narasumber kita yang sangat luar biasa pada hari ini. Halo Bang, terima kasih sudah datang hari ini. Kita nggak bayangkan sudah sempat datang untuk podcast kali, lainnya dengan semangat yang luar biasa sekali ya. Oke, langsung aja tanpa lama-lama kita perkenalan dulu ya tentang nama, siapa dan apa perannya dalam PASEA ini. Silakan Bang. Oke, terima kasih ya udah diundang kami di sini. Oke, jadi perkenalan dulu. Nama nama saya Bungsi aja. Teman-teman boleh manggil itu istilahnya dari boleh gitu. Jadi sekarang sedang mahasiswa semester 1 di teknik itu Bang kan. Nah, itu ya kalau misalnya pendidikan gitu. Tapi kalau misalnya di PASEA, kami ini sebagai leadernya deh. Leader di PASEA. Dan saya di sini bukan sendiri. Jadi saya ada teman sama juga sama-sama tim PASEA. Mungkin boleh kenal. Perkenalkan, saya biasa dipanggil Fikri, nama panjangnya Fikri Zulkarizki. Nah, kebetulan ini bagian kecil dari tim PASEA juga ya, di bagian divisi marketing yang dikopal mempromosikan dari produk-produknya PASEA. Wah, menarik banget ya. Bang nih, kalau kami boleh tahu ya, sebenarnya apa sih inspirasi awal untuk terbentuknya PASEA ini? Inspirasi awal. Kayaknya karena ada uang. Jadi kan inspirasi awalnya ya kami gimana ya, kami sama-sama ada minat gitu kan, ada minat dalam desain grafis gitu. Jadi alhamdulillahnya kami itu ada berlima dan lima ini memang lebih notabene ke desain grafis gitu. Nah dia juga bisa desain grafis gitu kan. Nah saya juga sama yang Igor Mandi juga desain grafis gitu. Dan peluang juga dipertemukan tuh. Kami di satu training ya. Nah training yang diadakan oleh sebuah yayasan talenta Unipase namanya. Nah jadi kami ada training untuk pembentukan kelas desain gitu. Nah kami ikut situ dan output dari kelas itu terbentuk PASEA ini. Jadi di training itu kami dimotivasi gitu. Jadi kayaknya cocok nih kami buat tim desain grafis. Tapi kayak mana cuy yang semua tidak gua mau nambah-nambah kita sebagai mahasiswa gitu. Apalagi kan itu semua mahasiswa pada saat itu ya. Jadi motivasinya itu karena kami punya background sama-sama desain grafis, maksudnya ada pemahaman tentang desain grafis gitu ya. Nah, dan kami ikut training, di training itu kami motivasi kayaknya salah satu skill kami ini bisa nih menghasilkan cuan gitu. Nah jadi kami jadi itu kayak mana kalau misalnya kita buat tim aja gitu. Nah jadi itu sih motivasinya. Jadi Ya seperti yang disampaikan. Jadi memang awalnya sebenarnya dibentuk berdasarkan kayak ada kesamaan gitu. Jadi kenapa? Ini kan udah berjalan 1 tahun yang kemudian setahun ya. Jadi karena berawal dari apa ya, background yang sama, tentu ketika apa ya, bersatunya ide itu tentu akan apa ya, kayak orang udah cocok ya pasti akan bisa berkelanjutan. Harapannya pun bakal lebih maju dari yang sekarang itu karena pasti mahasiswa. Itu kalau udah dari mahasiswa ya udah mahasiswa Iya, betul banget. Jadi menarik banget ya inspirasi awal terbentuknya dari PASEA ini. Nah, kami juga dari podcast ini yang tahu Bang, gimana sih perjalanan awalnya dari PASEA ini sehingga bisa berjalan sejauh ini? Dari Oke, gimana? Awalnya? Iya, pasti awal terbentuknya. perjalanan awalnya ya namanya pemula ya. Awalnya kita ini mahasiswa tuh.
kita kayaknya sebenarnya hal yang paling susah untuk dilakukan itu adalah memulai. Apapun itu, sebenarnya itu memulai. Yang kedua kita konsisten dalam. Nah, jadi gimana ya awal mulai untuk memulai? Kami nggak tahu itu. Kami pertama dikasih arahan gitu, maksudnya dikasih motivasi untuk bosnya kita bisa. Kami ditanamkan dulu di dalam diri kami gitu oleh salah satu ada mentor kami di hasil training itu. Jadi kami diberikan mentor yang bisa dibilang mentor kami gitu di tim gitu untuk memotivasi kami gitu untuk merubah mindset kami bahwasanya bisa loh mulai aja dulu. Jadi pertama kali kami menyamakan itu dulu, kami samakan persepsi kami samakan motivasi kami kayaknya bisa nih kita pun. Asalnya di situ yang memang agak kendala hampir 2 bulan juga kemarin baru kita terbentuk ini. Dari hasil tes itu kemarin itu ada sekitaran 1 bulan lebih, ada 2 bulan ada baru terbentuk tim ini, baru yakin nih kami gitu kan. Nah, jadi segitulah awalnya gitu terbentuknya. Jadi kami untuk menambahkan motivasi itu selama hampir kurang lebih 2 bulan lah. Karena walaupun kami punya basic yang desain grafis gitu, tapi basic kami pendidikan itu beda. Iya. Ada yang teknik, ada yang ekonomi, ada yang isi gitu, ada yang bahkan keguruan. Nah, kan beda-beda, pasti beda-beda dari cara pandang gitu. Jadi kami bersama persepsi itu. Pertama modal di situ, alhamdulillah di bulan kedua setelah tes itu kami duduk lagi kami rembuk dan akhirnya terbentuk lagi. Menarik ya. Oh iya bang, kan kami tahu ya kalau di PASEAP tuh berlima ya. Kami pengen tahu nih siapa aja sih yang terlibat dan gimana cara membagi tugasnya supaya di PASEAP itu bisa berjalan lancar gitu. Berlima biji tapi ya kalau soalnya jadi berlima salah satunya ini ada CEO-nya, kemudian ada bahasa lainnya gitu lah. Jadi kan bahasa Cina gitu. Saya bahasa Perancis gitu. Ini ketupatnya ini bagian nyari-nyari konsumen gitu. Kemudian ada satu lagi bagian customer service namanya Kak Dinta dan beliau sekarang dia domisilinya virtual, jadi nggak di sini lagi Sumame, jadi secara bidangnya. Jadi untuk tim kami ada berlima, yang ini dua, satunya CEO ya. Kemudian saya tim bagian marketing untuk mencari konsumen dan promosi dan lain sebagainya. Kemudian ada tim desain grafis 2 orang dan sekarang juga masih mahasiswa, sepertinya udah selesai juga, alhamdulillah. Kemudian satu lagi ada bagian CS atau customer service. Oh ya, belum sebut namanya ya. Oh yang satu yang bagian desain grafis ada Bang Aziz, kemudian satu lagi ada Kak Sheila, dan untuk yang admin ini Kak Nita, dan beliau itu remote kerjanya, jadi udah nggak di Wisma lagi, tapi masih ada. Wow, berarti menarik banget ya Bang, dari perjalanan awalnya, inspirasinya, bagaimana caranya terbentuk PASEAP ini cukup menarik dan panjang lah perjalanannya seperti itu. Nah sekarang ini kita masuk ke layanan dan proyek ya Bang ya. Nah, soal layanan nih, kira-kira jasa apa aja yang ditawarkan di PASEAP itu? Nah, sebenarnya kalau kami ya pas saat ini ya berfokusnya di desain desain grafis, biasa desain grafis, baik itu pembuatan logo, beberapa proyek logo juga udah ada penatakan, terus poster, spanduk, dan lain-lain lah desain grafis. Nah terus yang selanjutnya selain itu kami juga menerima misalnya jasa untuk pembuatan UI dan UX. Nah selain itu juga kami menerima juga jasa cetak-mencetak, nah dari spanduk, banner, dan lain-lain lah. Nah itu. Nah selain itu juga kami mencoba gitu kan, membuat seperti merchandise gitu. Nah, berupa launching, pengetahuan kunci dari AKI itu. Itu salah satu produk juga dari kami yang kami buat, yang kami sediakan. Jadi jasanya berfokusnya kepada desain grafis. Tapi beragam memang, banyak nih kami lihat di postingan PASEAP.
beragam banget yang ditawarkan sama Pak Sehat. Oh berarti dari ada yang harusnya. Iya, dari nah, emang dari semua layanan dari Pak Sehat itu tersendiri gitu kan. Pasti ada yang jadi favorit banget selalu kan dari Pak Sehat. Kalau boleh tahu layanan apa nih yang menjadi favorit dari Pak Sehat? Ada yang favorit. Sejauh ini kami persilakan sih. Iya. Banyak persilakan. Untuk desain itu kami juga apa namanya? Misalnya kalau sebagai itu kalau karena ini ya kami belum memasangkan iklan, setiap saat ada iklan sebagainya, belum sebagainya. Jadi kami untuk saat ini peluang yang ada itu di bagian percetakan. Di banyak orang bagian percetakan jelas payu dan ganci. Kemarin sempat ada pesanan 80 biji ganci, bahkan ada yang menjadi itu. Iya itu peluang sementara di sini. Wah banyak sekali ya Bang tentang apa yang ngajar bangga sekali itu. Nah kami juga dari podcast ini pengen tahu juga proyek apa nih yang paling unik dan paling berkesan lah sama adanya saat ini. Ini nggak ada berkesan. Iya. Kalau yang paling manis kemarin pernah gitu kan. Tapi kalian tahu Visit Fest kemarin. Nah, jadi kemarin itu kolaborasi sama Visit Fest gitu. Jadi kemarin tuh jelas semua itu dari kami. Dari elektro, terus apa itu elektro panggungnya, terus ada yang di elektro tengah-tengah itu untuk Oh iya, itu tuh. terus pokoknya spanduk yang jelas satu gitu. Jadi semuanya itu dari pas aku. Nah, jadi yang paling berkesan salah satunya itu ya, menurut kami gitu. Ya, karena itu salah satu hal yang pertama kali kan kolaborasi dengan event yang besar gitu, event yang besar di kampus, bahkan itu rencananya kemarin di tingkat nasional kan. Nah itu jadi itu pertama kali kami nyoba dan kami tuh agak excited gitu, agak excited banget. Jadi kayak gitulah kemarin, itu salah satunya. Nah kalau sisanya ya seperti biasa, kayaknya yang percetakan atau yang menerima jasa desain untuk desain grafis ya, itu selalu berkesan setiap ada customer yang susah untuk banyak yang revisiannya gitu. Nah itu beberapa kali gitu. Mau desain banner spanduk. Kemarin juga pernah logo ya kan gitu. Jadi kami selalu ada kesannya masing-masing gitu. Ada hal yang sampai udah kali revisi nggak selesai gitu. Nah itu sangat berkesan gitu. Tapi yang paling wah kali ini kami gitu, yang paling berkesan dan itu hal yang pertama kali kami kolaborasi sama sebuah organisasi yang besar. Itu tadi yang paling intensitas. Ada satu lagi sebenarnya. Apa itu? Kemarin ada ini Aksau sama Adapsi 3. Ada Aksau ini mencoba jadi sponsor dengan kapasitas usaha kami yang usia ini kan, jadi kami sponsor itu dalam bentuk potongan harga. Ternyata dari Caktaso itu sponsornya seluruh harga, maksudnya apa yang bisa disumbangkan gitu, apa yang bisa disponsorkan. Akhirnya kami langsung bukan ditolak ya, kami langsung total gitu ya. Kata seleksi. Itu salah satu pengalaman kami itu ya, pengalaman Saya wawancara gitu. beda lah gitu. Pasti banyak hal yang seru lah yang namanya setahun ya perjalanan Pak Sehat ini. Mulai dari banyak tantangan sampai kejadian ini juga. Jadi kami juga penasaran nih sama strategi dan pemasaran dari Pak Sehat sendiri. Boleh sharing nggak bagaimana sih cara Pak Sehat itu memasarkan produk dan jasanya? Oh boleh banget, bukan kali ini pemasarannya. Benar deh, tambah ini. Dalam bentuk pemasarannya. Kalau Pesel sendiri untuk saat ini memanfaatkan platform Instagram untuk pemasarannya, dan untuk sistem bagaimana pemasarannya kami secara COD. Jadi karena kami masih ada, kami apanya kalau virtual, ada memang tempat apa ya, kayak base-nya itu di kosan gitu ya, di kosan gitu kan. Mungkin bisa pulang kerja di kota besar di Bumi. Itu udah di kosan, jadi ya kami sistemnya COD. Jadi di mana di besar, mungkin kita bakal ketemu di mana jajannya apapun, bahkan sering kami angkat ke alasan. Jadi kalau misalnya ada organisasi yang pesan kita sebagai kami langsung angkatkan. Dan kemarin sempat kami buat metode promosi itu pakai member juga ada, kemudian sempat juga kayak menyebarkan apa namanya,
promosinya sumber ya salah satunya voucher. Ketika ada visi base itu kami klaster bawa voucher, kemudian di situ ada banyak ketika santri bakal dikasih kartu member dan banyak. Jadi itu salah satu promosi kami. Mungkin itu sih sehingga kami upayanya supaya dikenal mahasiswa dulu gitu kan, karena kalau udah kenal minimalnya di organisasi itu udah kenal, jadi ketika mereka untuk percetakan atau apa ya bisa kontak kami. Oke, berarti tadi cara posting melalui media sosial. Nah, kami dari podcast ini juga bertanya, media sosial apa yang paling efektif menurut dari tim PASEA? Terus kenapa media sosial itu paling efektif yang efektif dan PASEA sendiri? Tapi kan banyak tuh emang disebutkan ya berapa platform yang bisa dijadikan tempat promosi gitu. Yang paling efektif yang mana bang? Sebenarnya untuk sekarang ya, kalau ini kan setahun berjalannya, kalau menurut saya evaluasi untuk promosi di Instagram itu efektif ketika dia menggunakan iklan. Tapi ketika dia nggak pakai iklan, ya jangkauannya kurang luas gitu ya. Tentu kami harus memikirkan alokasi biaya iklan itu sendiri, dan output dari iklan itu misalnya kita investasikan 100.000, itu bakal menghasilkan berapa ratus ribu per lipatnya sehingga bisa menutup biaya ban. Itu yang sedang kami pikirkan gitu. Nah, ada platform lain yang lebih efektif sebenarnya sekarang itu TikTok. Nah kalau bisa bahkan kita bisa gunakan TikTok itu untuk promosi gitu ya. Cuma untuk saat ini kami PASEA belum mencobanya gitu ya. Kami lebih maksimalkan di Instagram. Oke, berarti semua tempat layanan kampus itu juga ada dicoba ya bang? Ya, Maksudnya tidak sedikitnya banyaknya pasti udah banyak coba gitu. banyak coba-coba ini belum secara konsisten gitu. Jadi kan abang-abang udah ceritain tentang kolaborasi ya. Selain dari fisik tes itu udah berapa banyak di kolaborasi PASEA dengan pihak lain bang? Kalau selain sih ya, kayak paling sering itu sama calonnya Leka. Iya, Kita beberapa kali. Terus sendiri sih oh, ada juga kemarin itu ada talk show di kota dari Indonesia. Itu juga kami kerjasama ngasih sponsor. Sejauh ini itu sih masih yang kerjasama yang kolaborasi dengan organisasi yang lain, maksudnya di luar dari PASEA sendiri. Itu sih kolaborasinya. Oke, tadi kita sudah ngomong tentang strategi pemasaran atau strategi promosi. Sekarang kita lanjut ke tentang motivasi dan tantangan. Pasti dalam membentukkan PASEA ini banyak sekali tantangannya ya. Dan kalau boleh tahu nih bang, tantangan terbesar dalam membentukkan PASEA ini apa ya? Apakah itu dari terkait fasilitas ataupun dari orang-orang timnya gitu ya, tentang terbesarnya? Tentang perusahaan. Ini salah satunya menjalankan pandangan dulu kayak gitu kan, menolak pandangan itu salah satu faktor yang paling besar, tantangan yang paling besar untuk kami. Nah, selebihnya ya kami di diri masing-masing ya, banyak takutnya kemarin, takut dari diri kami sendiri gitu. Jadi kalau cara menghilangkan itu ya itu kami ada yang mengarahkan dari TC itu, ada abang-abang yang mengarahkan yang mengawal sampai ini terbentuk. Jadi kami selalu dikasih motivasi, dikasih masukan gitu sih. Kalau masalah tentang finansial, modal lah kan. Itu termasuk tantangan yang paling besar juga. Itu paling besar juga. Tapi alhamdulillah itu kami ada bantuan sedikit untuk melakukan ini. Karena memang output dari TC yang kami ikutin itu ya terbentuknya sebuah usaha dari mahasiswa khususnya. Jadi seperti itu lah. Jadi yang paling misalkan kan kami baru melaksanakannya cukup gimana ya kemarin ya, cukup mengambil ya supaya hal yang paling berat ketika udah dilaksanakan. Kami bingung nih, kami mau mengenalkan PASEA itu gimana? Itu apa kali itu? Salah satunya. Jadi kami bingung nih, kami nggak tahu gimana nih masih newbie lah rasanya gitu, masih baru-baru masih lokal kami masalah itu. Jadi kami mikir gimana, jadi itulah promosinya. Bahkan kami dulu tuh pernah metode promosinya itu langsung ke toko-toko dan kalah gitu. Itu pernah juga di sekitaran Kuku.
Tuh, jadi juga gitu kan. Terus ke toko-toko, terus kami juga mendekati ke organisasi-organisasi dari kampus itu. Itu sih tantangannya. Sebenarnya tantangannya itu lebih ke diri kami sendiri ya, lebih ke kepribadian kami sendiri gitu. Itu tantangan paling besar. Berarti banyak tantangan ini lah bang. Berarti teman-teman abang dan di pasti ada gitu ya. Pasti punya solusi juga nggak sih bang untuk mengatasi tantangan itu gitu. Kira-kira motivasi apa yang membuat abang-abang dan kakak itu bertahan di PASEAN terus bisa semangat lagi dan bisa menjalankan ini dengan baik walaupun banyak tantangan gitu. Selain dari nasihat dari mentor itu. Oke. Mungkin nanti boleh bikin nama sih kan. Tapi kalau misalnya motivasi, jadi saya selalu apa ya, selalu menanamkan motivasi ke teman-teman, ke tim saya ya. Makanya saya impian kita besar gitu. Kita ada goalsnya. Bahkan bisa dibilang target-target kita tuh ada. Terus saya menanamkan gitu ke teman-teman semua. Bahwasanya pasti ini nggak cuma sekedar kayak gini aja gitu. Kita mau memberikan bermanfaatan sama orang lain gitu. Salah satunya kita mau memudahkan orang untuk mendesain gitu. Ataupun mereka perlu produk untuk sebagai apa bahasanya, sebagai merek gitu kan, supaya mereka bisa mempromosikan dan mereka bingung dan kebanyakan itu harganya mahal-mahal gitu. Di sini tuh bisa dikomunikasikan, bahkan kami itu punya tagline Laga dan Daerah, dan kualitasnya itu ya kualitasnya tetap premium tapi harganya tetap bisa dikomunikasikan gitu. Nah, itu salah satunya. Jadi saya bilang gitu, jadi jangan takut bahwasanya kita kayak gini, kita memang kita di daerah gitu kan, khususnya terus kamu yang hal-hal yang desain grafis itu masih kurang nih. Tapi kita punya rencana gitu. Bahkan saya selalu bilang ke mereka, ke teman-teman gitu, kita pengennya kita jadi salah satu agensi terbesar di Aceh gitu, agensi untuk desain grafis ya. Jadi itu harapannya gitu. Jadi bukan cuma sekedar di lingkup Unima, lingkup 60 lah gitu. Itu kan selalu saya bilang bahwasanya ini kita nggak penting gitu. Selalu itu sih motivasinya. Bahwasanya kita punya pandangan ke depan, kita punya goals, kita punya impian yang besar. Nah selain itu ya motivasinya selalu ketika selalu ada evaluasi, selalu sering-sering evaluasi sebulan sekali, minimal kali sebulan sekali ada evaluasi. Itu selalu apa? Jadi istilah deh, kata kalau misalnya bahasanya ada kauji ini. Ini banget ya, ada sama ya tuh saya. Oke nanti minggu ada motivasinya. Motivasinya sih karena nggak ada duit gitu ya. Jadi semangat gitu. Kalau udah ada duit mungkin nggak semangat lagi. Berarti karena nggak ada duit ya tentu yang berusaha untuk nyari duit gitu yang pertama. Dan kedua karena ya merasa udah dapat chemistry ya, artinya yang di tim itu udah saya pahami dan tahu gitu kan kesibukannya masing-masing dan kekurangannya, kira-kira apa kan dievaluasi itu makanya ya bisa bertahan. Dan kalau sekarang mungkin yang bakal lebih grow lagi gitu ya, nunggu investor dulu. Benar-benar. Nah yang terakhir nih bang, pertanyaan terakhir ya, pastinya punya harapan. Apa yang harapan diri kamu masa? Jadi ini dulu. Harapannya itu tadi saya bilang itu harapannya ya, ini sebagai salah satu agensi yang dikenal ya, bukan terbesar dan terkenal di Aceh itu. Jadi kalau misalnya agensi kan udah enak tuh nanti menerima orderan-orderan atau kerjasama baik dalam lembaga pemerintahan ataupun perusahaan-perusahaan yang membutuhkan biasa gitu kan, biasaan dalam hal desain grafis itu sih harapannya. Dan salah satunya juga kan harapannya ya semoga makin kompak dan solid di sini pasangan ini. Soalnya namanya organisasi itu pasti ada naik turunnya, ada segala macam apa ya, macam problem yang ada trouble lah gitu di sini. Nah, mudah-mudahan semakin solid gitu buat mungkin kita isi harapannya untuk teman. Harapannya tentu bisa meningkatkan tentunya keuntungan ya, desain keuntungan untuk
untuk kami juga bermanfaatan gitu ya. Sebenarnya yang disampaikan. Karena ini soalnya masih kecil, jadi mungkin kalau udah ada yang besar, kalau udah besar gitu. Bahkan mungkin yang awalnya mungkin masuk ke dompet selembar dua-duaan mungkin bisa 10 lembar gitu. Kayak gitu ya. Iya. Dan bisa nggak cuma kami yang dapat 10 lembar, tapi teman-teman yang di sekitar kami mungkin bisa dapatkan yang lain kayak 2 lembarnya gitu. Kurang lebih seperti itu harapannya. Dan mungkin buat betul. Mungkin sekarang timnya cuma 5, mungkin besok bakal 5.000 gitu. Kalau lain tuh Iya. Gak ada yang mustahil ya gitu. Kalau kayak udah berusaha terus mau melahirkan gak ada yang mustahil gitu. Kayak keren gitu. Oke, berarti seru banget ya Bang ya perjalanan ceritanya, gimana apanya. Dan kita juga udah tentang bagaimana awal terbentuknya, apa inspirasinya. Dan menurut aku ya kayak dari semangat-semangat Abang tadi itu bisa memotivasi teman-teman semua mungkin. Nah, itu sekarang kita harus berada di apa ya, nggak terasa itu udah berada di penghujung podcast ini juga. Saya coba terima kasih kalau nonton yang udah berakhir untuk hari ini. Terima kasih untuk insight yang cukup motivasi lah buat guru kami yang masih pemula ini ya. Oke, terima kasih untuk kakak-kakak dan teman-teman semua yang udah berbagi cerita dan berbagi insight bersama untuk kami yang masih belum kenal hari itu. Kami juga ini refresh mengwaris. Secara benar ada masuk mereka kami juga belajar beberapa ilmu dari Bang Bongkan integrasi aku kan. Nah buat teman-teman nih yang udah dengerin podcast ini, semoga podcast ini tuh bisa menjadi inspirasi ya dan juga motivasi buat mahasiswa tuh kalau kita tuh bisa loh buat usaha dan juga membangun kerja sama tim walaupun banyak tantangannya gitu. Tapi pasti ada solusi di balik tantangan itu. Dan buat teman-teman boleh follow akun Kompas 5 Studio dan tungguin ya informasi dan hal-hal kreatif dari kami. Sampai jumpa. Tetap kita ya.